Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau sedikit cerita beberapa pengalaman-pengalaman aku dulu kerja di Malaysia. Nah, mulai dari proses, terus kerja di sana itu gimana, suka dukanya dan kenapa pulang. Nah, buat teman-teman yang penasaran, bisa simak video ini sampai habis ya. Oke, jadi dulu itu aku lulusan sekolah tahun 2016. Biasanya di waktu kelulusan itu banyak sekali pekerja atau kampus yang sosialisasi di sekolah-sekolah kan. Nah, kebetulan sekolah aku tuh kebanyakan tuh yang kampus-kampus gitu yang sosialisasinya karena memang SMA ya, bukan SMK. Nah, dulu itu sempat bingung karena sekolah aku juga nggak ada magang, nggak ada praktek kerja apa segala macem kan. Jadi benar-benar nggak tahu dunia kerja gitu, sempat bingung. Tapi dulu itu aku sempat daftar salah satu kampus di Ponorogo dan keterima, cuma tinggal administrasi dan lain-lain. Tapi karena memang perekonomian yang tidak memungkinkan, akhirnya ibu aku dan keluarga aku menyarankan untuk kerja di Malaysia aja. Karena juga kakak sepupu aku ada di sana kan, sudah lama, siapa tahu bisa membantu aku. Terus aku bisa tanya-tanya di sana tuh gimana biar dia bisa membantu aku prosesnya gitu. Kebetulan juga ada penyalur PJTKI ke Malaysia itu ngasih formulir ke BKK. Nah, aku denger dong info itu, terus aku langsung daftar kan. Aku dapat nomor HP-nya juga, terus bisa calling-callingan gitu gimana-gimananya. Nah, itu kebetulan penyalurnya dari PT di Madiun. Nah, itu aku kira dulu itu penyalur itu sama seperti staf atau admin asli di kantor. Ternyata bukan ya, ternyata cuma orang lain yang ikut menyalurkan gitu. Aku kira itu staf asli dari PT, ternyata bukan. Karena dulu memang juga polos ya. Nah, selang beberapa waktu kemudian, si PL aku itu atau penyalur itu ngasih info ada kilang ini, kamu mau nggak? Terus aku tanpa berpikir panjang, aku mau. Padahal sebelumnya kakak sepupu aku yang ada di Malaysia itu sempet dan pernah berpesan jangan terburu-buru memilih kilang di Malaysia karena tidak semua kilang di Malaysia itu bagus. Karena aku sangat polos dan ngeyel, akhirnya aku nerima aja gitu kan. Ya udahlah, yang penting kerja, ngapain dilama-lama di rumah. Lagian aku juga nggak punya pengalaman kerja sana sini gitu, nggak betah gitu lama-lama di rumah. Akhirnya aku menerima. Saat itu kilang Samsung ya, di berkas kilang Samsung udah proses segala macem, tinggal visa lah. Visa itu aku sempet nyambi kerja di minimarket, tapi aku bilang terus terang aku sambil nunggu Malaysia, nanti kalau terbang sewaktu-waktu aku keluar dari kerjaan ini gitu, tapi bos aku nggak masalah gitu. Nah, kurang tiga minggu itu visa aku udah turun dan aku sudah punya jadwal untuk terbang. Akhirnya aku dijadwalkan untuk PAP ya. PAP aku kebetulan jauh di Surabaya, sedangkan PT aku di Madiun. Nah, selang beberapa hari setelah PAP, akhirnya aku punya jadwal pemberangkatan. Nah, terbanglah aku ke Malaysia melewat Bandara Internasional Juanda. Oke, udah terbang nih dan sampai sana dijemput sama user kilangnya kan, sudah dijemput naik mobil dan ternyata setelah sampai kebetulan singgah dulu di kilangnya ya, sampai sana itu beda kilang guys. Saat proses itu berkasnya itu jelas-jelas kilang Samsung, tapi sampai sana itu beda kilang ternyata. Ya agak kecewa sih loh, kok nggak sesuai sama yang di berkas kemarin, kok kilangnya beda gitu kan. Terus aku tanya kakak aku, ternyata memang PL itu kurang amanah gitu. Padahal kan kalau masalah kilang itu harus disampaikan kepada anak-anaknya ya, mau apa enggak gitu. Sedangkan dia tidak terus terang kalau ternyata kilangnya tidak sesuai dengan ada yang di berkas. Bukan masalah PT-nya yang tidak amanah, tapi memang PL-nya yang tidak amanah. Dan saat itu juga aku trauma lewat PL.
Tapi alhamdulillahnya sepupu aku ini berada di Johor dan aku di Johor, masih satu kawasan ya. Jadi aku ada apa-apa aku bilang sama kakak aku karena deket. Nanti kalau aku kena butuh bantuan atau apa, kakak aku bisa deket nyamperin aku. Dan di situ aku merasa nyaman juga karena ada kakak aku yang istilahnya bisa melindungi aku lah kalau aku butuh gitu. Nah, sudah sampai di Kilang, akhirnya diantar ke mes kan. Kebetulan mesnya itu deket dari Kilang, cuma jalan kaki aja 5 menit ya, nggak perlu pakai bus. Jadi bisa mengatur waktu nih, bangun jam segini nanti kira-kira di Kilang sampai jam berapa gitu. Jadi bangunnya bisa agak siang dan waktu istirahatnya itu lebih banyak daripada yang pakai bus. Karena biasanya pakai bus itu jam pulangnya molor, jadi waktu istirahatnya itu banyak kesita. Nah, enaknya tuh seperti itu. Dan aku masuk di Departemen Molding Injection. Buat teman-teman yang mungkin pernah kerja di kilang plastik atau Departemen kilang Molding Injection, pasti kalian tahu ya mesin-mesinnya itu seperti apa. Nah, aku itu masuk Molding Injection. Dan sayangnya departemen aku itu tidak ada icon atau AC-nya, tapi ada kipasnya. Setiap mesin itu dikasih kipas buat operator, tapi tidak ada AC. Padahal kilang-kilang lain yang departemen molding injection itu ada AC-nya guys, jadi benar-benar bersih. Ya kekurangannya itu ya salah satu kekurangan kilang aku, moldingnya itu nggak ada AC-nya, otomatis panas ya, ngap gitu. Jadi bener-bener yang panasnya itu luar biasa karena mesin-mesin itu kan kalau beroperasi itu kan panas ya gitu. Jadi datang kerja itu kinclong, pulangnya itu kumut-kumut guys. Jadi bener-bener moldingnya itu bener-bener panas sekali, tapi ada kipasnya ya masih panasnya itu masih nyorot gitu loh. Karena memang mesinnya besar-besar ya. Buat anak molding injection pasti tahu departemennya itu panasnya seperti apa kalau nggak ada AC. Nah, saat itu kalau nggak salah aku teman berangkatnya itu kalau nggak salah kurang dari 20 ya, sekitar 19 atau berapa gitu. Nah, pas karena kita sampai sana itu kan pasti di medical ulang ya. Kebetulan ada kejadian juga teman aku sebelum datang ke Malaysia itu dia itu menikah. Nah, pas di medical di Indonesia itu belum hamil, masih negatif. Saat di medical di Malaysia baru datang ternyata dia sudah positif hamil. Nah, ini sangat disayangkan ya, baru datang ternyata sudah hamil. Dia kena denda, semua biaya segala macam diurus sendiri. Tapi dia ada suaminya kerja di dekat itu, jadi dia ngurus pemberangkatan pulang itu sama suaminya gitu. Jadi dia baru kerja beberapa hari medical ya langsung ngurus kepulangan karena sudah positif hamil. Nah, ada kejadian lagi nih karena mes aku yang sangat begitu horor ya teman-teman. Ini bukan semua ada ya, hanya tertentu aja. Kebetulan karena nasib aku yang tidak bejo ya, dapat mes yang horor. Ada juga kejadian teman aku yang sampai kesurupan segala macam itu ada. Ya memang itu sangat menakutkan ya bagi aku karena baru pertama kali lihat temen aku di depan mata aku tuh kesurupan dan lenggak-lenggok, gaya bicaranya gitu sudah sangat menakutkan. Dan itu pengalaman pertama kali aku ya, sangat menakutkan gitu. Dan dulu itu baru beberapa hari, 1-2 bulan tuh aku tuh masih beradaptasi ya teman-teman. Mulai dari air, dulu itu aku mandi itu gatal-gatal teman-teman, karena memang airnya kan ada kaporitnya ya, ada rasanya gitu. Jadi badan aku tuh gatal-gatal gitu, belum bisa beradaptasi. Dan selang beberapa bulan kemudian akhirnya sudah terbiasa, nggak gatal-gatal lagi. Dan beberapa hari datang, kalau nggak salah sekitar 1-2 bulanan itu aku masih nangis terus teman-teman. Ya Allah, kenapa aku di sini, aku pengen pulang aja. Karena memang baru pertama kali kerja, baru lulus langsung jauh dari orang tua gitu kan. Jadi ya bener-bener kayak
shock gitu loh, belum bisa beradaptasi, pengen pulang lah apa segala macam, pokoknya nangis terus. Tapi ada teman aku yang ngasih semangat, nggak apa-apa, sabar, kita ini bareng-bareng sama-sama, kita cari uang buat keluarga, sabar ya, nanti lama-lama juga kerasan juga betah ya, memang kita harus beradaptasi dulu gitu. Tapi teman aku selalu nyemangatin aku, sedangkan aku tuh masih bocil ya, baru lulus langsung ke Malaysia ya, bener-bener harus beradaptasi gitu. Dan beberapa bulan kemudian sudah mulai nggak nangis lagi, udah mulai ceria, sudah mulai mengenal dunia luar juga. Kalau dapat, apalagi kalau udah gajian, terus bisa belanja bulanan, beli ini, beli itu, jadi udah nggak kerasa tertekan lagi, udah mulai terlepas gitu, sudah mulai terbiasa jauh dari orang tua gitu. Jadi bener-bener dipaksa harus mandiri gitu. Dan setelah sudah bisa hidup mandiri ya, betapa bahagia ya, udah dapat gaji, terus bisa beli ini, beli itu, beli jalan ke sana, jalan sini, bisa. Jadi kayak, oh aku ternyata bisa gitu, jauh dari orang tua gitu. Jadi benar-benar pelan-pelan harus beradaptasi gitu. Untungnya ada teman-teman yang selalu semangatin. Oh ya, aku mau cerita nih. Jadi dulu itu kan kerja aku itu berdiri ya, dan aku tuh nggak terbiasa berdiri. Jadi kaki aku tuh sempat sakit ya, ya ampun, ini kakiku sakit banget, kayak kram apa segala macem gitu, keluh kesah gitu teman-teman. Kok berdiri terus 12 jam gitu. Terus lama-lama udah mulai terbiasa ya, beradaptasi itu lagi, berdiri udah nggak sakit. Terus dulu tuh sempat aku tuh pingsan ya, karena memang masih 1-2 hari itu masih nangis-nangis, kayak makan itu kayak nggak selera, makan cuma sedikit, jadi badan itu lemes. Jadi aku tuh sempat pingsan, terus aku dibawa ke kantin, terus disuruh tidur. Terus pas waktu shift malam itu sempat juga namanya juga baru kerja ya teman-teman, jadi mata itu bener-bener ngantuk, nggak bisa dimelein gitu, bener-bener hampir siut-siut, pengen kayak mau pingsan gitu loh teman-teman, pokoknya sudah ngantuk berat banget. Terus aku tuh pernah dulu itu cari alasan ya, aku mau pingsan segala macam, terus aku dianterin ke kantin, terus disuruh tidur istirahat. Aku pernah ya bohong 1 kali itu, karena memang mata aku tuh nggak bisa dimelein dan siut-siut mau pingsan gitu. Sedangkan barang yang aku buat itu sampai numpuk-numpuk gitu loh teman-teman, sampai numpuk-numpuk dan nggak bisa bekerja. Terus aku disuruh istirahat aja. Nah setelah besok udah mulai terbiasa kerja malam, terus sudah bisa beradaptasi kan, sudah terbiasa nggak ngantuk lagi. Seperti biasa ya, ritual setelah kerja malam itu ritualnya pasti minum kopi, kalau nggak 1 ya 2, pokoknya biar mata itu nggak ngantuk gitu. Nah saat itulah teman-teman pencernaanku tuh mulai terganggu ya, asam lambung kayak emah gitu, karena memang dulu tuh kerja di Malaysia itu tiap malam itu mesti aku tuh minum kopi teman-teman. Sedangkan kalau terus menerus kan tidak baik ya, karena memang mengganjal mata biar nggak ngantuk gitu. Nah semenjak itu kayak aku tuh kayak sambat sakit mas segala macem, karena memang ya gimana kalau nggak minum kopi ya nggak bisa kerja. Nah, pengalaman lucu aku yang aku alamin dulu itu, jadi kan ada bos, kalau kerja pagi kan itu kan bos kan selalu jalan-jalan ya teman-teman, selalu memantau sana, memantau sini. Jadi kalau beberapa teman aku, termasuk aku juga, kalau nggak ada mesin atau nggak punya mesin itu disuruh nyapu-nyapu kan. Nah, nyapu-nyapunya itu bukan yang kayak bersih-bersih banget gitu. Jadi kita itu kayak main petak umpet gitu, di belakang-belakang mesin sambil memantau bosnya itu di mana sih. Kalau bosnya di sana berarti kita lari ke sana. Kalau bosnya di sini kita lari ke pojok. Jadi kita tuh kayak main petak umpet gitu. Biar nggak ketahuan bos gitu. Jadi itu kayak lucu gitu loh teman-teman. Kayak ini kerja kok kayak gini tapi kok dapat gaji gitu loh, nggak dapat mesin, suruh sapu-sapu. Kalau pengen duduk ya duduk, terus ngumpet gitu. Kayak ya gimana ya, kayak seru gitu loh teman-teman. Nggak dapat mesin, nggak kerja tapi tetap dapat gaji gitu. Kan itu suatu gimana ya, ngangenin gitu loh teman-teman. Kayak kayak petak umpetin sama bos gitu. Kalau pagi itu kan bos kan selalu jalan-jalan ya, memantau sana memantau sini, dan kita itu
selalu main petak umpet gitu. Nah, dulu itu kan aku potong gaji selama 10 bulan ya, 9 bulan deh, selama 9 bulan dan aku nggak tahu, potong gajinya itu berapa, nilainya berapa, karena memang aku pasrahkan semua, yang penting aku kerja, aku nggak tahu nilainya berapa gitu kan. Jadi selama 9 bulan atau kasarnya itu 1 tahun itu aku bener-bener nggak bisa nabung ya, karena gaji aku kepotong, terus aku untuk biaya makan dan untuk ngirim orang tua. Jadi bener-bener nggak bisa nabung gitu. Nah, setelah 1 tahun kemudian aku baru bisa nabung gitu kan, karena sudah tidak potong gaji lagi. Setelah 2 tahun kok aku ngerasanya kalau mau resign atau mau pulang kok kayaknya, cuma main-main aja gitu. Kayak aku nggak pulang nggak bawa apa-apa. Akhirnya aku memutuskan untuk sambung lagi 1 tahun. Sebenarnya kakak aku itu pernah bilang kalau kamu nggak sreg sama kilang ini, kamu pulang aja nggak usah sambung. Tapi aku mikirnya kok cuma 2 tahun aja, aku nggak bawa apa-apa gitu kan. Terus aku akhirnya memutuskan dan teman-teman aku ngikut aku sambung 1 tahun. Setelah itu aku pulang dan teman-teman aku tuh ngikut aku semua gitu. Oh ya, dulu itu aku sempet, pas awal-awal kerja itu aku sempat demam ya teman-teman. Demam itu bukan karena aku sakit, tapi karena aku tuh stres beradaptasinya yang cukup lama dan cukup susah. Akhirnya aku bilang sama kakak aku demam, terus kakak aku tuh nyamperin aku karena memang satu johor ya. Jadi kakak aku nyamperin aku, terus aku dibawa ke klinik. Terus aku tuh dikasih uang 100 ringgit teman-teman, katanya ini buat jajan gitu. Dan aku tuh merasa ya Allah, kok alhamdulillahnya aku deket sama kakak aku, jadi aku kenapa-napa itu bisa minta tolong sama dia gitu. Dan ya Allah, kakak aku ini bener-bener baik ya, kalau aku kenapa-napa dia tuh selalu tanya, kamu gimana kerjanya gini-gini. Jadi dia itu selalu tanya aku gimana kabarnya gitu. Oh ya, setelah sambung 1 tahun, akhirnya aku dijadwalkan untuk medikal lagi. Nah, alhamdulillah medikalnya aku fit selama kerja 2 tahun di kilang aku dulu itu. Jadi aku bisa lanjut bekerja. Dan semakin lamanya waktu, yang senior aku itu pada pulang semua. Jadi dulu aku baru datang itu banyak orangnya, operatornya itu banyak banget. Dan setelah beberapa bulan tuh semua itu udah resign, udah pulang. Jadi tinggal sedikit kan. Jadi mulai sedikit dan kerjanya itu semakin kayak kerja rodi gitu loh teman-teman. Jadi semakin outputnya harus banyak, harus cepet-cepet, mestinya itu dicepet-cepetin semua. Jadi kita tuh sampai ngejam gitu. Jadi bener-bener kayak robot gitu loh teman-teman ya. Tapi walaupun kerjanya kayak gitu, tapi teman-teman kita itu banyak, jadi kita tuh semangat kuat gitu karena ada teman-temannya juga, jadi kita tuh nggak merasa tersiksa sendiri gitu. Nah, selama aku di Malaysia itu aku merindukan yang namanya suasana kampung ya teman-teman. Nggak pernah tahu wujudnya sawah itu gimana selama di sana, terus nggak tahu makanan-makanan ibu di rumah gitu. Pokoknya itu kangen banget suasana di rumah gitu. Dan dulu itu teman-teman, kalau di rumah itu kan biasanya kalau ada burung gagak itu kan menandakan orang meninggal ya. Sedangkan di Malaysia itu burung-burung semua gagak apa segala macam itu banyak liar dan memang dilindungi, tidak boleh ditembak ya. Jadi bener-bener banyak, jadi suaranya itu menggelegar gitu. Jadi dulu itu aku sempat takut loh, ini kok ada burung ini, kalau di rumah tandanya ada orang meninggal, tapi kalau di sini banyak banget gitu keliaran dan suaranya tuh bersaut-sautan, burung gagak segala macem ya. Jadi bener-bener kayak kaget gitu, dan lama-lama udah mulai terbiasa. Dan di sana itu ada anjing tuh yang liar ya, jadi bener-bener aku tuh kayak merinding takut gitu tiap jalan ada anjing yang liar, tapi nggak gigit ya, tapi ya kita kan waspada, kita selalu jalannya menjauh gitu. Nah, dulu itu di daerahku itu pasar malam itu kebetulan di hari Minggu. Jadi tiap hari Minggu sore aku tuh selalu jalan ke pasar malam sama teman-teman aku, beli beli makanan, biasanya aku tuh beli es ABC yang digantung di plastik itu, terus sama ayam penyet atau
ayam ambang gitu, ayam bakar madu, sate apa segala macam itu biasanya aku beli di sana. Dan itu rame banget dan sekarang aku tuh merindukan suasana pasar malam ya. Pasar malamnya tuh beda, nggak kayak di sini yang ada funfair terus kincir angin itu nggak ada. Di sana itu pasar malamnya kayak di Upin Ipin loh teman-teman, di pinggir jalan terus ada pedagang-pedagang baju, apa sayur, ikan, segala macam makanan semua ada dan itu hanya di hari-hari tertentu. Itu biasanya tempatnya itu di pinggir jalan yang jarang dilalui kayak kendaraan gitu. Jadi dia itu ngumpul. Jadi hanya di hari-hari tertentu, tidak setiap hari. Biasanya kalau ada pasar malam itu yang datang itu banyak banget karena memang murah-murah ya. Jadi para perantau-perantau ini bisa pergi ke pasar malam itu buat nyetok kayak sayur, makanan itu buat beberapa hari ke depan. Jadi bisa hemat gitu karena memang murah-murah. Oke, saat itu sudah hampir 3 tahun ya, jadi aku memutuskan untuk resign. Nah, akhirnya si surat cinta itu datang, "Kamu sambung apa pulang?" Sambung apa pulang? Jadi aku bilang pulang dan teman-teman aku yang seangkatan aku itu pada pulang semua juga kan. Nah, kebetulan yang senior-senior itu sudah pada pulang dan aku kan juga sudah jadi senior ya pastinya karena udah lama juga. Nah, bos aku itu meeting semua anak-anak, teman-teman aku termasuk aku itu di meeting. "Kenapa kamu pulang nggak sambung?" Dan sempet juga dirayu. Nanti kalau kamu sambung aku kasih kasih kayak naik gaji nih berapa ringgit ya, 30 ringgit atau 50 ringgit atau berapa, nanti aku tambah gaji, kamu sambung yang kenapa pulang gitu. Karena memang bos aku kan dulu pernah kerja di Jakarta ya, jadi bahasa Indonesia itu dia paham, dia ngomong sama aku tuh bahasa Indonesia gitu. Terus ya nggak apa-apa aku mau pulang, pokoknya dia tuh ngerayu gitu loh teman-teman, karena semakin lama itu kan yang pulang banyak, jadi kerjaan itu semakin berat dan aturannya itu sudah semakin berbeda gitu. Jadi yes, enggak lah pulang. Dan niatnya pulang itu bukan karena mau nikah atau udah mau kerja di rumah aja, bukan, karena niatnya pulang itu nanti pulang cari kilang yang baik lagi, karena memang sudah pengalaman ya dan dari awal tuh sudah kecewa. Daftarnya Samsung sampai sini beda pabrik kan, sudah kecewa ya, tidak sesuai ekspektasi. Jadi pulang itu bukan karena udah kerja di rumah aja, bukan, tapi karena memang mau berangkat lagi dan cari kilang yang lebih baik lagi karena sudah pengalaman juga. Ditipu sana sini pun udah nggak bisa karena sudah pengalaman juga. Dan akhirnya bujuk rayuan bos aku itu tidak mempan. Akhirnya aku teman-teman aku pulang dan setelah itu tidak dikasih lembur teman-teman. Udah ini pulang gitu ya. Udah setelah itu pulang kalau nggak salah sekitar kurang lebih 10 hari setelah last kerja atau hari terakhir kerja itu 10 hari itu di rumah. Jadi kita bisa persiapan kayak market nih barang gitu, terus jalan-jalan dulu, beri olah-olah segala macam. Dan akhirnya kita pulanglah kita ke Indonesia melalui Bandara Internasional Juanda lagi. Kalau dari Johor ke Juanda itu kalau nggak salah 2,5 jam ya lamanya. Nah, itu adalah sedikit cerita pengalaman aku saat dulu baru lulus sekolah kerja di Malaysia. Buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman suka duka bisa komen di bawah ya. Atau kalian juga pengen cerita beberapa cerita kalian awal mula dikerja di Malaysia juga bisa komen di bawah ya. Oke, sekian video dari aku. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.